silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Coba mulai. Selesai. Ya. Oke, hari ini berangkat semua atau ada yang tidak masuk? Ya. Siapa yang tidak masuk? Sifana sama Kalenda. Kenapa, Mbak? Ada surat tidak? Ada. Sakit atau gimana? Sifana sakit, Sakit ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, biar kita lebih semangat, kita menyanyikan dulu Maret Semangat ya. Silakan salah satu bisa menjadi dirijennya, Mbak. Yuk. Ya, oke ya. Nah, nanti semuanya pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang akun, ya. Masih ingat akun? Ya. Ada berapa akun dalam akuntansi perusahaan jasa? Ada berapa akun? Yang masih ingat silakan. Dalam akuntansi perusahaan jasa, akun itu ada 5. Ayo, ya siapa yang masih ingat? Ya dok, silakan. Harga, modal, utang, ya. Oke, so ya. Jadi ada harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Oke. Nah, dari akun itu ya pada pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar jurnal umum ya. Jadi setelah akun kita akan belajar jurnal umum. Nah, standar kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah memahami siklus akuntansi perusahaan jasa ya, dengan kompetensi dasarnya mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengertian jurnal umum, fungsinya, kemudian juga akan menganalisis transaksi, kemudian mencatatnya ke dalam jurnal umum. Itu ya. Ya. Ada yang semalam membaca? Ada membaca WA ya? Ya kan paling hobi kan membaca WA. Ya, ada enggak yang membaca buku semalam? Ada. Siapa? Buku komik atau buku diare? Kemarin juga sudah Ibu jelaskan. Coba ini. Kemarin ya sudah tentang akun dan jenis debit kreditnya kemarin ya sudah. Ya, jadi aset atau harta ya. Kalau bertambah akan berada di posisi sebelah debit. Kalau berkurang posisi di sebelah kredit. Ya, oke. Ya, itu kemarin sudah Ibu ajarkan ya. Masih ingat kan ya? Oke. Sekarang, nah ini. Jadi ini kayak buku diare ya. Ya, punya buku diare di rumah? Ya. Buat apa buku diare itu? Buat curhat, buat apa lagi? Buat berkeluh kesah, terus buat apa lagi? Ya, oke, sama ya. Jadi nanti dalam jurnal umum ini pun nanti seperti buku diare, kamu di situ mencatat tiap pagi, tiap ada transaksi, kamu catat di situ yang debit mana, yang kredit mana, seperti itu ya. Nah, ini jadi jurnal itu hampir sama dengan catatan harian dalam kita sehari-hari. Tapi kalau di sini berarti kasusnya pada perusahaan, gitu ya. Oke, ya. Nah, dari awal sudah dijelaskan bahwa dalam perusahaan jasa itu siklus pencatatannya ada beberapa tahapan ya.
Ada yang pertama bukti transaksi. Ya, masih ingat ya? Jadi kalau kamu jadi bendahara harus disimpan ini bukti transaksi, jangan sampai hilang nanti dikira kamu korupsi. Ya, kemudian setelah bukti transaksi kita berada di posisi 2 ini. Ya, jadi kita akan belajar tentang jurnal. Oke, silahkan. Kemarin yang sudah Ibu kelompokkan dengan cara penangkapannya berbeda-beda ya. Kemarin sudah ditanya kamu sukanya apa, silahkan mengkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita petakan. Silahkan. Yang depan kelompok siapa? Berarti enggak harus kenal dengan gurunya ya, karena kalau nggak kenal ya salah. Coba yang kemarin juga katanya lebih senang membaca, silakan dibuka buku paketnya halaman 77. Ya, silakan dibuka buku paketnya halaman 77. Ya. Oke, kita mulai belajar tentang jurnal umum. Silakan. Ya, dibuka halaman 77. Coba ada yang bisa menjawab, apa itu jurnal umum? Ya, oke. Absen berapa, Dok? 27. Oke. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi ekonomi pada suatu perusahaan. Oke. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pada suatu perusahaan. Ada yang lain? Boleh? Yang berbeda pendapatnya? Apa itu jurnal umum? Ya, oke. Absen berapa, Mas? 24. Ya. Apa, Mas? Jurnal merupakan alat perekam pertama dalam membukukan sebuah transaksi. Oke, betul ya. Betul. Jadi jurnal umum itu kan dibilang seperti buku diare ya. Jadi buku harian ya, sama dengan buku harian, yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat setiap bukti transaksi secara kronologis. Kronologis itu artinya sesuai urutan terjadinya. Ya, sesuai urutan terjadinya menurut nama akun. Jadi di sini nanti ada 2 akun yang berpengaruh. Seperti itu ya, yaitu namanya jurnal umum. Paham belum? Paham, jelas ya. Jadi jurnal umum itu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan 2 akun itu berubah. Yang satu debit, yang satu kredit. Dan nanti antara debit dan kredit ini harus berjumlah sama. Gitu ya? Oke. Jadi kembali ke sini. Jika harta bertambah, maka posisi akan di sebelah kiri. Paham enggak itu? Ya, coba kalikan. Ya, misalkan tanggal 1 diterima modal, bertambah enggak ini hartanya? Bertambah. Kalau harta bertambah, harta di sebelah kiri. Ketika diterima modal, berarti yang di sebelah debit apa? Kas. Oke, berarti kas debit berapa? 10 juta. Yang di kredit? Oke, modal di sebelah kredit 10 juta. Jadi kalau dalam akuntansi posisi yang mengkanan itu namanya kredit. Gitu ya? Oke, coba sekarang yang kedua, kewajiban. Kewajiban itu apa nama lainnya? Utang. Iya benar. Oh, jangan ragu-ragu, apa kewajiban? Utang. Aduh. Kewajibannya harus dibayar. Iya betul ya. Oke, yuk sekarang coba misalkan tanggal 2 diterima utang. Kalau diterima utang berarti uangnya bertambah enggak? Bertambah. Berarti harta akan di sebelah debit. Berupa apa? Kas. Oke, kas. Ya, 10 juta yang di kredit. Oke, berarti kamu sudah paham itu ya. Ya, jadi kalau kewajiban bertambah, dia posisi di sebelah
Debit harganya, utangnya di sebelah Kredit. ya. Kemudian ekuitas tadi modal ya, sama dengan yang akan. Pendapatan, kalau pendapatan bertambah posisi di sebelah Kredit. misalkan tanggal 3 diterima pendapatan, pendapatannya tambah tidak. Oke, silakan perhatikan rangka tersebut. Tadi sudah dibuka si spidol ya. Ya, spidol atau pakai pulpen. Silakan yang mau maju ambil ya, yang mau maju ambil ini ya, disobek, nanti tempelkan di ya kertas ini ya. Silakan, itu ada beberapa transaksi, nanti kamu tempelkan di sini ya, paham? Ya, ini ada contoh soal. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan April 2021 pada perusahaan transportasi. Ada tanggal 1 sampai tanggal 21. Silakan kamu buat tanggal 1 langsung seperti ini saja dulu. Ya, oke, silakan yuk langsung. Boleh 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak, yuk. Siapa? Silakan. Ya, oke. Langsung ditempelkan di depan. Ya. Oke Mas, nomor berapa kamu? Nomor 1. Oke, tempel di situ. Tulis nomor absennya enggak? Boleh? Ini spidol loh. Ya. Ya, langsung ditempelkan. Ya, oke. Silakan langsung ya. Yuk, tanggal 21 diterima pinjaman dari bank. Talita menjawabnya, kas di sebelah debit, utang di sebelah kredit. Betul apa tidak? Betul. Oke, buat Talita. Oke. Ya, yang lainnya. Lagi PSBN cerdas-cerdas kan ya? Iya. Ya, oke. Ini berapa Mas? Tanggal 1 ya. Modal dan kendaraan. Berarti kas sebelah debit, kendaraan di sebelah debit, modalnya jumlah dari keduanya. Oke, betul. Jawabnya apa namanya? Buat dosen. Tadi ada yang mau bertanya dulu tidak? Ya. Kalau tidak, sekarang kita kerja kelompok ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, kemarin kelompok 1 sini ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan L1D1 ya. Silakan kalian buat jurnal umum. Itu LKPD-nya berapa? Apa saja? Dengan tangan kaki semuanya happy ya, karena hidup itu harus bahagia ya. Biar orangnya berada, terus harus bahagia. Oke, ayo Mas, posisinya jangan berhimpitan ya. Ada ya, ada enggak? Oke, yang kejar joget boleh di depan. Bahwa kita harus saling menyayangi dengan semua makhluk juga ya. Sayang bukan berarti cinta ya, Mas ya. Happy boleh menyayangi ya, boleh ya. Sayang dalam artian sebagai teman ya. Oke, sekarang kita kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Oke, kita ambil undian kelompok berapa dulu? Ya, kita undi. Bentar, saling. Ya, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, ambil kalau dapat nomor 1 berarti maju ke depan.
Silakan kita beri tepuk tangan untuk ya, semangat. Silakan. Ya. Kelompok yang lain nanti boleh bertanya ya, atau boleh berkomentar. Ya. Ayo Mbak. Ya. Silakan. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan membantu yaitu jurnal umum bengkel sampai pada bulan Maret 2016. Berikut ini adalah data transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2016 pada perusahaan bengkel Sabda Menanti. Pada tanggal 1 Maret diterima investasi tunai 100 juta, peralatan bayar 40 juta. Jadi, Karena yang keras ya. karena investasi berarti itu kan modal yang diterima berarti kan itu menerima dari maksudnya di kas. Terus peralatan bengkel sebesar 40 juta, diterima investasi tunai 100 juta, termasuk itu menerima itu di kas 100 juta, dan peralatan 40 juta, peralatan masuk di debit 40 juta. Investasi termasuk ke dalam modal, jadi yang di kredit itu modalnya ini dijumlah jadinya 140 juta. Pada tanggal 2 diberi perlengkapan bengkel 5 juta, baru dibayar 4 juta, sisanya minggu depan. Dibeli perlengkapan masuk di debit 5 juta dan baru dibayar 4 juta karena keluar pas masuk ke kredit 4 juta, sisanya dibayar minggu depan. Sisanya itu termasuk utangnya itu dari 5 juta diambil 4 juta jadinya 1 juta biar jumlahnya sama. Oke, ya. Terus Pada tanggal 3 telah diselesaikan pekerjaan sebesar 2 juta, baru diterima separuhnya. Setelah diselesaikan pekerjaan berarti itu termasuk pendapatan. Pendapatan itu 2 juta masuk di kredit, baru diterima itu kasnya separuhnya 2 juta, separuhnya 2 juta itu kan 1 juta. Lah separuhnya yang belum diterima itu termasuk ke dalam piutang. Piutang masuk ke debit 1 juta. Jadi ini kas 1 juta, piutang 1 juta, dan pendapatan masuk ke kredit 2 juta. Pada tanggal 6 dibayarkan gaji karyawan 4 orang 500.000. Dibayarkan gaji beban gaji masing-masing kan 500 juta. 500.000 itu ada 4 orang. 4 orang dikali 500.000 sama dengan 2 juta. Masuk ke debit. Yang dikeluarkan kan 2 juta masuk ke kredit. terus Pada tanggal 7 diterima pinjaman dari bank sebesar 60 juta. Diterima itu maksudnya kas 60 juta. Dan pinjaman itu termasuk ke utangnya ke kredit 60 juta. oke, Total jumlahnya 209 juta. oke, sama ya. Ya, gimana teman-teman yang lain sependapat atau ada yang mau berkomentar? Sependapat? Oke, berarti aplaus untuk akhir yang masuk ke dalam sini. Kamu jangan-jangan kamu duduk di sini, orangnya di sini, tapi ininya kemana-mana, ya kan? Oke, saya ingin tahu dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang akan
akan kamu simpulkan. Silakan tunjuk jari. Senam, jangan senamnya, materinya yang kamu tangkap. Oke, silakan yang mau berkomentar. Yuk, Talita boleh. Kesimpulan, ya kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Oke Mbak, silakan. Absen berapa? Absen 22. 22, oke. Kekompakan buat kerjasama itu kelompok itu. Kekompakan buat kerjasama. Oke, berarti kekompakan itu diperlukan dalam sebuah menjalin kerjasama kelompok ya. Jangan saling egois. Ya, jadi ketika kita kerja kelompok ya apapun itu hasil dari kelompok kita. Oke, ini tentang kinerja kelompok ya. Tentang pelajarannya apa yang kamu ambil? Pelajaran materi dari ini kesimpulannya apa? Tadi sudah Ibu terangkan jurnal umum fungsinya. Ya, oke, Mutakin, absen berapa? 24. 24, silakan. Nah, berarti bahwa kita harus membuat jurnal umum agar tidak ada korupsi. Oke, membuat jurnal umum ya. Artinya semua transaksi harus kita catat dengan komplit ya, sesuai urutannya ya. Tidak boleh ada yang ditinggalkan gitu ya. Oke, kesimpulannya. Pada akun modal sisi debit untuk mencatat penurunan jumlah modal ya tadi. Jadi sisi debit. Jadi kalau modal berkurang berarti modal itu posisinya di sebelah debit. Tapi kalau modal bertambah posisinya di sebelah itu kesimpulannya tadi ya. Ingat-ingat. Jadi akun ada 5 tadi. Kemudian posisi utang. Kalau utang bertambah, posisi di sebelah kredit. Utang berkurang, debit. Oke, betul. Kemudian, kalau harta bertambah, posisi di sebelah debit. Kalau harta berkurang, kredit. Oke, pendapatan bertambah di sebelah pendapatan bertambah kredit. Pendapatan berkurang, oke. Beban bertambah debit. Beban berkurang oke. Tepuk tangan untuk ini. Kalian pejamkan mata serius, tidak ada suara yang keluar. Serius. Farel tolong jangan tidur ya. Ya, oke, pejamkan mata. Ya. Ya, sejenak kamu pejamkan mata. Renungkan apa yang sudah kamu lakukan dari semalam hingga tadi pagi. Ya, kamu ingat-ingat kembali apa yang kamu sudah lakukan dari semalam atau paling tidak dari bangun pagi tadi hingga sekarang di sekolah. Oke, pelan-pelan buka mata kalian. Oke, sudah. Iya, Ilham. Saya ingin tanya Ilham. Ilham tadi ketika tak suruh memejamkan mata yang di benak Ilham apa? Kesalahan dengan orang tua ya. Kesalahan betul sekali, kesalahan dengan orang tua. Terasa ya, selama ini belum berbakti dengan orang tuanya ya. Oke, ada yang perasaannya sama dengan Ilham tidak? Iya, ada ya. Kalau tidak ada berarti kamu tidak serius tadi pejamkan matanya. Oke Ilham, berarti kamu sudah menyadari bahwa kita punya salah dengan orang tua sangat banyak ya. Oke, berarti pinginnya apa setelah ini? Menjadi lebih baik. Oke, semangat ya. Ya. Iya betul, orang tua ya, berarti sama dengan Ilham ya. Oke, pengen jadi kayak tidur. Ya, jadi karena kita sudah mulai menyadari bahwa kita memang banyak salahnya kepada orang tua, mulai detik ini, mulai dari ini, mari kita sayangi dan hormati kedua orang tua kita, gitu ya. Oke, karena surga ada di bawah telapak kaki. Sekarang perhatikan, nih, ya. Apapun itu, pertama kali harus kita lakukan adalah pikirkan. Kita harus memikirkan masa depan kita itu apa, mau kemana, kita pikirkan dari sekarang. Kamu sudah kelas 3 harus memikirkan ke depan. Apa mau melanjutkan, apa mau menikah, apa mau bekerja, harus dipikirkan mulai dari sekarang, gitu ya. Yang kedua, percaya. Saya mau kuliah di UGM, percaya, harus percaya ya bahwa kita itu mampu kan gitu.
Ya, percaya dulu kalau kamu sudah mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi kamu sudah tidak percaya dengan diri kamu sendiri, ya tidak bakal sukses. Harus percaya dulu. Oke? Yang ketiga, mimpikan bahwa kamu itu akan keterima di sana. Kamu akan keterima, yang mau ke Undip keterima di Undip, yang mau ke UNES keterima di UNES gitu ya. Dimimpikan setiap hari, setiap malam. Dulu Bu Rama zaman SMA, saya kebetulan sekolahnya di Jogja. Kalau saya disuruh lari sama guru olahraga itu, saya kelilingnya UNY. Waktu itu ketika saya lewat depan UNY, saya selalu berpikir, saya besok mau kuliah di sini. Lagi lari lewat depannya, saya berpikir saya besok mau kuliah di sini. Saya tidak pernah berpikir UGM, tapi UNY yang saya pikirkan. Tak pikirkan tiap hari. Ternyata ketika saya masukkan ke dalam pikiran doa ya, alhamdulillah bisa keterima di UNY. Jadi mulai sekarang kita harus mimpi yang tinggi ya. Dan yang terakhir, apapun itu harus siap melakukannya. Jangan takut untuk gagal. Sepakat? Oke, semangat. Aplaus untuk kita. Baik ya, saya kira untuk pembelajaran hari ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Kalian nanti bisa kembali ke kelas ya. Dan ingat jangan lupa tadi minggu depan harus kalian siapkan ya. Silakan nanti dibaca-baca dulu di rumah materi yang akan Ibu sampaikan di minggu depan. Dan sekali lagi ingat harus selalu optimis ya. Baik, untuk penutup pembelajaran pada siang hari ini, salah satu bisa memimpin doa dulu. Happy. Ya, tadi kan Ilham ya. Sekarang Happy, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita tadi. Doa mulai. Baik ya, sampai sini mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tetap semangat, teruslah belajar dan jangan mudah putus asa. Oke ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.